Perkenalkan, nama saya Klorin. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana aplikasi Android bisa menampilkan data secara langsung dari internet atau dengan nama REST API. Lalu di sini kita akan buat dua penggunaan data API, yaitu yang pertama ada data cuaca, terus yang kedua itu data riset. Pertama-tama kita akan membuat package baru di package data dengan nama API. Jadi di sini kita akan membuat file interface dan objek. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang pembuatan data cuaca. Jadi di sini kita membuat interface dengan nama cuaca API Service. Jadi di sini itu interface ini gunanya sebagai jembatan antara aplikasi dengan server cuaca. Lalu di sini kita manggil get forecast, yang dimana dia akan mengambil data dari endpoint si forecast-nya. Lalu kita juga menambahkan parameter query, seperti ada latitude, longitude, current, dan time zone. Selanjutnya itu ada fungsi getWeather, yang dimana dia akan mengembalikan objek call untuk cuaca response yang nantinya akan kita gunakan untuk menangani respon dari server. Kita lanjut membuat objek, yaitu dengan nama Weather API Client. Jadi di sini itu kita menggunakan Retrofit Builder untuk mengatur koneksi ke API-nya. Jadi di sini kita akan set base URL ke URL data API-nya. Di sini kita menggunakan Open Weather Map. Lalu kita convert dengan JSON Converter Factory agar data JSON itu yang dari server bisa kita ubah otomatis menjadi objek Kotlin. Terakhir kita panggil create cuaca API service supaya retrofitnya itu nanti membuat implementasi service-nya. Kita buat API service dan klien retrofit untuk cuacanya. Sekarang kita akan lihat bagaimana data cuaca ini bisa ditampilkan di tampilan dengan cuaca fragment. Jadi di dalam fragment ini kita akan menggunakan view binding sehingga kita awali dengan membuat fragment cuaca binding. Lalu kita panggil fungsi getWeather di dalam onGradView. Untuk fungsi getWeather ini adalah inti dari pengambilan data API cuaca, di mana kita akan membuat retrofit builder, tapi kali ini kita langsung di dalam fragment. Lalu kita juga ada set base URL ke link Meteo, terus kita tambahkan juga converter, dan kita buat instant dari cuaca API service. Selanjutnya kita panggil fungsi getWeather dari service tadi, yaitu ada parameter latitude, longitude, current, dan time zone. Terus di sini kita juga menggunakan call and queue untuk mengeksekusi permintaan API secara asinkronus. Jadi di dalam onRespond ini kita akan mengecek apakah respon ini berhasil atau tidak. Kalau misalnya dia berhasil, maka kita akan mengambil objek current dari cuaca response, lalu kita akan ambil temperatur dan time. Kemudian data-data ini akan kita tampilkan ke layout, yaitu dengan text view. Di sini ada lokasi, suhu, deskripsi, waktu. Jadi untuk suhu ini kita akan menampilkan suhu dalam derajat Celcius. Lalu deskripsi ini menggunakan helper function get weather description yang menerjemahkan kode cuaca. Lalu ada waktu untuk menampilkan waktu update yang sudah diformat dengan fungsi format waktu. Jadi di sini kita menambahkan text view tambahan, yaitu dengan isi tips masak. Jadi di sini dia akan menampilkan berdasarkan suhu, apakah hari ini itu cocok untuk membuat minuman dingin atau minuman hangat. Lanjut, kita akan bahas fungsi getWeather description yang tadi kita sebut, di mana fungsi ini itu adalah konversi kode numerik dari API ke deskripsi bahasa Indonesia. Misalnya di sini ada kode 0 yang artinya itu dia cerah. Lalu kalau kodenya itu 61, maka dia artinya itu sedang hujan ringan dan seterusnya. Lalu ada juga tadi kita sebut fungsi format waktu yang kita gunakan untuk format waktu dari format ISO yang menjadikan hanya dalam bentuk jam, misalnya jam 10 WIB. Lalu kita gunakan simple date format dan kita atur lokasinya di Indonesia. Untuk tampilan layout untuk fragment cuaca ini nanti kita akan bisa melihat lokasi, waktu, lalu ada suhu, cuaca, dan tips masak. Jadi di sini itu dia akan mengecek suhu di saat ini dan akan menampilkan cuacanya itu sedang cerah, hujan, atau seterusnya. Lalu juga di sini tadi ada kita sebut, dia akan menampilkan text view tambahan, yaitu tips masak. Apakah hari ini tuh cocok untuk membuat minuman dingin atau minuman hangat.
Jadi ini adalah tampilan untuk cuaca fragment, di mana kita memanggil data API, yaitu OpenWeatherMap. Kita bahas pemanggilan data untuk cuaca, sekarang kita akan masuk ke fitur yang app, yaitu di mana kita akan menampilkan detail riset dari data yang kita ambil lewat API public. Yang pertama, di sini ada REST API service. Jadi di sini itu ada interface untuk kita mendeklarasikan endpoint API. Lalu kita menggunakan endpoint search PHP untuk mengambil daftar riset berdasarkan huruf pertama. Misalnya di sini kalau misalnya huruf A, maka dia akan mengembalikan semua riset yang namanya diawali dengan huruf A. Berikutnya itu di sini ada resep API client, itu di mana kita menggunakannya untuk membuat instant retrofit. Jadi di sini klien akan menyatukan semua base URL, yaitu DB, lalu ada kita convert dengan JSON Converter Factory, lalu kita menghubungkannya ke REST API Service. Kita akan membuat activity baru, yaitu detail reset activity. Jadi tujuannya ini adalah untuk menampilkan detail dari salah satu resep yang dipilih oleh user. Kita mulai di sini di bagian on create dengan mengambil resep ID dari intent. Lalu kita juga ada buat toolbar dan juga tombol back. Karena kita sudah dapat data, kita akan mengambil salah satu resep dan menampilkan datanya ke layout. Di sini kita akan menggunakan fungsi tampilkan detail, di mana isinya itu kita akan buat text view dan image view, di mana kita bisa membuat rating, terus memasukkan durasi memasak, terus kita buat juga text view untuk langkah-langkah membuat resep. Kita akan melihat layout untuk detail reset activity. Jadi di sini kita ada memakai toolbar, terus di dalam toolbar ini ada tombol back. Lalu di sini di dalam activity detail reset ini kita buat ada image view, di mana dia akan menampilkan gambar resep. Lalu kita kasih text view, itu nama resepnya, terus ada rating, durasi memasak, dan petunjuk untuk memasak resep itu. Kita akan coba lihat hasil ketika kita di sini kita akan melihat cuaca fragment. Di sini saya membuat cuaca fragment ini ada di bottom nav navigation. Jadi kita bisa lihat halaman khusus pendeteksi cuaca hari ini. Di sini kita bisa lihat bahwa dia sedang update di mana waktunya itu mendekati jam 4. Lalu ada juga suhu dan cuacanya itu, di mana suhunya ini menyebutkan bahwa sekarang itu ada 31 derajat Celcius dengan cuacanya itu mendung. Lalu di sini ada juga tips memasak, yaitu di mana dia menjelaskan bahwa dengan suhu sekarang ini, suhu 31 derajat Celcius, dengan cuaca mendung, tipsnya itu kita sebaiknya membuat minuman dingin. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan pemanggilan data riset detail. Kita akan lihat di halaman home. Di sini kita bisa lihat bahwa ada menu Yummy hari ini, di mana dia itu akan menampilkan menu rekomendasi hari ini. Dan di sini kita sudah melihat ada pemanggilan data API, yaitu dari DB tadi. Kita akan coba klik salah satu resep dan melihat detail resep itu, yaitu di mana nantinya dia akan membawa kita ke resep detail activity. Kita coba yang pertama itu ada Apple Mini Pen Tool. Di sini kita bisa lihat ada toolbar, terus di sebelah kirinya itu ada tombol back. Jadi nanti kita bisa keluar balik ke halaman home. Lalu di dalam detail riset ini kita bisa lihat nama risetnya, terus ada rating, durasi, dan deskripsi atau langkah-langkah membuat riset Apple Fanny Pen Track ini. Kita akan coba melihat data riset yang lainnya. Di sini kita coba lihat resep detail ayam percik. Di sini kita ada gambarnya, terus ada nama resepnya, rating, durasi, dan langkah-langkah untuk memasak ayam percik ini. Ini kita sudah bisa menampilkan cuaca menggunakan OpenWeatherMap, terus menampilkan daftar rekomendasi menu, terus ketika kita klik salah satu resep itu, dia akan menampilkan detail resep secara lengkap. Dan semua ini kita ambil dari data secara live dari internet. Jadi di sini kita sudah menerapkan API. Itu saja untuk penjelasan di video kali ini.